ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਦੀ ਆਇਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। Mungkinkah ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, ya. Para nabi ditunjuk oleh Allah untuk mereformasi manusia dan membimbing mereka kepada pencipta mereka. Melalui perilaku moral dan spiritual yang tinggi, mereka membawa orang kembali ke jalan kebenaran. Apa yang membedakan para nabi dari orang-orang kudus dan orang-orang beragama lainnya adalah frekuensi yang besar dengan mana Tuhan berkomunikasi dengan mereka dan fakta bahwa Tuhan memberi mereka petunjuk tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Seorang Muslim percaya bahwa para nabi muncul di semua bangsa di dunia. Ini termasuk nabi-nabi Israel yang disebutkan dalam Al-Quran dan Alkitab serta para nabi dari agama lain seperti Zoroaster alaihi wasallam, Krishna alaihi wasallam, Ramchandar alaihi wasallam, dan Buddha alaihi wasallam. Kenabian dimulai dari Nabi Adam alaihi wasallam dan mencapai puncaknya oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Menurut Islam tidak ada nabi baru yang sekarang dapat muncul. Namun, kenabian sebagai sebuah institusi tidak berhenti. Menurut Al-Quran dan sumber-sumber Islam lainnya bisa ada seorang nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam asalkan dia mengikuti syariah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepenuhnya tunduk kepadanya, karena Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan ajaran ini, bagaimanapun, tidak menjamin kesempurnaan umat manusia dan umat Islam, seperti pengikut semua agama sebelum mereka, juga menyimpang dari ajaran yang benar dari agama mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir ini tidak hanya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits, tetapi juga sesuai dengan pemahaman para ulama besar Muslim. Manusia, sebagai kepala ciptaan Allah, telah diciptakan dengan tujuan besar dan kehendak bebas. Diberkahi dengan kebijaksanaan, ia dapat menyaring yang benar dari yang salah dan kebenaran dari kepalsuan. Semua kemampuan dan energi manusia harus digunakan untuk mencapai tujuan tertinggi ini. Untuk membantunya, Tuhan, dari kebaikannya membangkitkan para nabi, yang menjadi teladan. Nabi-nabi ini telah muncul di antara semua orang dan di semua bagian dunia. Misi mereka selalu membimbing umat manusia kepada penciptanya melalui teladan dan teladan mereka. Bimbingan yang diwahyukan melalui setiap nabi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik waktu dan lokasi, karenanya mereka pada dasarnya bersifat sementara. Dengan kemajuan dan kedewasaan umat manusia, Tuhan mengirimkan ajaran yang maju dan matang sesuai dengan zamannya. Bimbingan Tuhan bagi umat manusia dimulai melalui Nabi Adam alaihi wasallam dan mencapai puncaknya melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Islam memiliki klaim unik sebagai agama yang sempurna seperti yang dinyatakan Al-Quran. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat-ayat 3. Ini menjelaskan bahwa tidak mungkin ada hukum baru atau agama baru. Namun ini tidak menghalangi perlunya pemandu atau nabi untuk mengingatkan orang akan makna Islam yang sebenarnya. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali seorang nabi datang, dia mengarahkan orang-orang di jalan menuju Tuhan, tetapi setelah nabi wafat, orang-orang menjauh dari jalan itu. Jadi seorang nabi yang akan membawa orang kembali ke Islam yang benar tidak hanya mungkin tetapi akan menjadi berkah bagi umat Islam.